Tahun 1950-an, udara pagi di Desa Karangjati masih segar dan berembun. Kabut tipis menyelimuti hamparan sawah yang baru ditanami. Sementara, ayam-ayam jantan bersahut-sahutan dari kejauhan. Di tengah ketenangan itu, suara derap kuda terdengar pelan dari arah barat. Seorang pemuda berkulit legam, berambut gondrong, dan berpakaian lusuh sedang menuntun seekor kuda coklat tua melewati jalan setapak yang berlumpur. Namanya Wiryo. Bagi kebanyakan orang, Wiryo hanyalah anak petani biasa. Sejak kecil, ia bekerja sebagai pembantu di rumah Pak Lurah Prapto, orang paling terpandang di desa itu. Tugasnya membersihkan kandang kuda, meniangi rumput, dan menimba air untuk mandi Pak Lurah. Tapi diam-diam, setiap pagi sebelum matahari benar-benar naik, ia akan membawa kuda tua itu ke lapangan belakang desa. Di sanalah ia melatih diri, naik kuda, menyeimbangkan tubuh, dan melempar tombak kayu yang ia buat sendiri dari bambu tua. Tak ada yang tahu, hanya ia dan seekor kuda tua bernama Guntur. Mimpinya sederhana, tapi terasa mustahil. Menjadi seorang kesatria. Bukan hanya penunggang kuda, tapi pemenang turnamen, pahlawan desa, orang yang disoraki rakyat dan dihormati. Tapi ia juga tahu, orang seperti dirinya tidak pernah dianggap layak untuk itu. Turnamen berkuda di Karangjati bukan sembarang lomba. Itu adalah ajang kehormatan. Hanya diperuntukkan bagi para keturunan bangsawan, keturunan para ningrat yang dulu ikut perang melawan penjajah. Dan Wiryo, ia cuma anak buruh tani, tak punya nama, tak punya darah biru. Tapi impian kalau sudah mengakar dalam dada, sulit dicabut oleh logika. Hari itu, Karangjati ramai luar biasa. Warga dari desa tetangga datang berduyun-duyun ke alun-alun. Turnamen adu ketangkasan berkuda digelar tiap tahun sekali. Dan tahun ini adalah yang paling dinanti. Para peserta datang dengan pakaian kebesaran, tombak berlapis kuningan, dan kuda-kuda yang gagah. Di tengah keramaian itu, Wiryo hanya berdiri di pinggir lapangan, membawa air minum untuk Pak Lurah Prapto. Pak Prapto sendiri tampak percaya diri. Meski sudah mulai menua, ia tetap jago dalam menunggang kuda dan melempar tombak. Ia adalah juara bertahan selama 5 tahun terakhir. Turnamen dimulai. Satu persatu peserta memperlihatkan keahlian mereka. Menusuk sasaran dari atas kuda yang berlari, memanah jerami dan melompati halang rintang. Sorak-sorai warga menggema. Giliran Pak Lurah Prapto tiba. Ia menaiki kuda putihnya dengan anggun. Sorak-sorai semakin keras. Tapi baru setengah jalan, tubuh Pak Prapto tampak goyah. Tangannya bergetar. Ia menepuk dada. Dalam hitungan detik, ia terjatuh dari kudanya dan terkapar di tanah. Kejadian itu membuat penonton panik. Beberapa orang segera mengangkat Pak Prapto yang pingsan. Seorang dukun desa buru-buru dipanggil. Sementara itu, panitia turnamen kebingungan. Mereka tak bisa melanjutkan pertandingan tanpa peserta ke-17. Turnamen dianggap batal jika pesertanya ganjil. Siapa yang bisa menggantikan Pak Lurah? Tanya salah satu panitia. Tak ada yang menjawab. Lalu dari tengah kerumunan, Wiryo melangkah maju. "Aku akan menggantikannya," katanya lantang. Orang-orang menoleh. Beberapa langsung tertawa. "Kamu, pembantu Pak Lurah. Jangan main-main, Nak." Tapi Wiryo tidak peduli. Ia langsung melompat ke atas kuda Pak Lurah yang masih berdiri resah. Dengan cepat, ia mengambil tombak yang terlegatak dan memacu kuda ke titik awal pertandingan. Panitia terkejut tapi waktu tak memberi ruang untuk berpikir panjang. Warga mulai bersorak, entah mendukung atau mencemooh. Guntur berlari cepat. Tombak di tangan Wiryo terangkat tinggi. Saat melewati sasaran pertama, tombaknya melesat, tepat menusuk lingkaran jerami di tengah papan.
sorak-sorai pecah. Sasaran kedua, ketiga, dan seterusnya, semua dilalui dengan presisi yang mengagetkan. Saat ia kembali ke garis akhir, wajah panitia ternganga. Wiryo tidak hanya menyelesaikan semua tantangan, ia mencetak nilai tertinggi sepanjang hari itu. Penonton yang tadi mencibir kini bersorak. Nama Wiryo dieluk-elukan. Anak petani itu menjadi pahlawan dalam sekejap. Tapi tidak semua orang senang. Di antara kerumunan, seorang pemuda berdiri dengan wajah masam. Bajunya bersih, ikat kepalanya bersulam emas. Ia adalah Bagus Aditama, putra bangsawan dari desa seberang. Ia juga peserta turnamen dan saingan utama Pak Prapto. Bagus melihat kemenangan Wiryo bukan sebagai kejutan, tapi sebagai penghinaan. Bagaimana mungkin orang tanpa nama, tanpa gelar, mencuri kemenangan yang seharusnya jadi miliknya? Aku yakin dia bukan peserta resmi, desis Bagus kepada panitia. Kemenangan itu tak sah. Tapi suasana terlalu ramai untuk peduli. Warga desa terlanjur mengagumi keberanian dan keterampilan Wiryo. Malam itu, Wiryo duduk di bawah pohon jambu bersama dua sahabatnya, Kasno si tukang kayu dan Joko si pandai besi. Mereka tumbuh bersama sejak kecil dan tahu betul impian Wiryo. "Wiryo," kata Joko pelan, "kamu tahu besok kamu tidak bisa ikut turnamen lagi kan? Kamu bukan bangsawan." "Aku tahu," jawab Wiryo lirih. "Tapi kamu punya kesempatan," sambung Kasno. "Orang sudah lihat kamu bisa. Kalau kamu bisa ikut turnamen resmi, mungkin kamu bisa mengubah nasibmu." Wiryo menatap langit malam yang bertabur bintang. Ia tahu mereka benar. Tapi bagaimana caranya? Ia tak punya silsilah, tak punya nama keluarga. Saat itulah datang seseorang yang membawa ide paling gila dalam hidup mereka. Namanya Cipto. Cipto adalah seniman keliling yang sering singgah di Karangjati. Ia pandai bercerita, pandai menggambar, dan pandai memalsukan surat. Tapi hidupnya berantakan. Ia selalu dikejar utang dan tidur di mana saja. "Aku dengar kamu cari silsilah, aku bisa bantu, tapi tidak gratis." "Maksudmu, kau bisa bikin aku jadi bangsawan?" tanya Wiryo tak percaya. "Bangsawan dari kadipaten manapun yang kamu mau, asal ada ongkosnya." Wiryo menatap Kasno dan Joko. Mereka bertiga tahu jalan ini berbahaya, tapi juga satu-satunya harapan. Dan malam itu, di bawah remang obor bambu, mereka mulai menulis sejarah palsu. Beberapa hari kemudian, desa Karangjati kembali heboh. Seorang bangsawan muda muncul dengan pakaian bersih, rambut terikat rapi, dan kuda yang gagah. Namanya Raden Mas Wiro Pradipta dari Kadipaten Wirasakti, sebuah wilayah kecil yang konon hilang sejak zaman perang. Tak banyak yang tahu tentang kadipaten itu. Dan Cipto memastikan semua dokumen terlihat meyakinkan. Surat leluhur, cap kerajaan, bahkan lukisan silsilah keluarga disiapkan. Wiro mulai berkeliling mendaftar ke berbagai turnamen resmi di wilayah sekitarnya. Tak ada yang mengenal wajahnya, tapi cara ia bertarung di atas kuda tak mungkin dilupakan. Dari satu turnamen ke turnamen lain, nama Raden Mas Wiro Pradipta makin terkenal. Ia bukan hanya piawai bertarung, tapi juga rendah hati, sopan, dan bijak. Orang-orang mulai membicarakan kehebatannya. Tapi satu orang masih belum percaya. Sejak kemunculannya sebagai Raden Mas Wiro Pradipta, nama Wiryo menjelma menjadi buah bibir di kalangan rakyat dan bangsawan. Orang-orang membicarakan anak muda dari Kadipaten Wirasakti yang belum pernah terdengar sebelumnya, tapi mendadak muncul sebagai penantang tangguh dalam turnamen-turnamen kehormatan. Kemenangannya bukan hanya karena keberuntungan. Di setiap arena, Wiro, begitu orang kini memanggilnya,
selalu tampil dengan ketangkasan dan keberanian yang tak kalah dari para bangsawan senior. Ia menunggang kuda seperti angin. Tombaknya menusuk sasaran seperti petir menyambar. Namun, di balik ketenarannya, hanya sedikit yang tahu bahwa semua itu dibangun dari kebohongan yang rapuh. Satu sore, di pinggir lapangan tempat turnamen berikutnya akan digelar, Wiro duduk bersama dua sahabatnya, Kasno yang kini merangkap sebagai pembantu pribadi dan Joko yang menyamar sebagai pengawal. Mereka bertiga tertawa kecil saat melihat Cipto memoles surat-surat palsu dengan tinta emas murahan. Kalau semua bangsawan semudah ini dibohongi, kata Cipto sambil meniup surat agar kering, mungkin aku bisa jadi patih kerajaan. Jangan mimpi terlalu tinggi, Cip, ujar Kasno. Kita semua sedang meniti tali yang bisa putus kapan saja. Wiro hanya tersenyum. Di balik senyuman itu, hatinya tetap diliputi gelisah. Ia tahu jalannya salah, tapi tiap kali ia turun ke arena dan melihat sorak-sorai penonton, ia merasa hidup, ia merasa berarti. Dalam turnamen besar yang digelar di Kadipaten Cendana, Wiro kembali mencetak kemenangan. Ia mengalahkan para penunggang dari keluarga-keluarga besar. Tak hanya rakyat, bahkan para bupati dan tumenggong mulai memperhatikannya. Di antara semua mata yang memperhatikannya, ada satu yang membuat jantung Wiro berdegup lebih kencang, yaitu Dewi Kirana. Ia adalah putri dari Adipati Cendana, seorang gadis bangsawan yang cerdas dan pemberani. Tidak seperti kebanyakan wanita keraton, Kirana tidak silau pada gelar atau kekayaan. Ia lebih tertarik pada keberanian dan ketulusan. Sejak pertama melihat Wiro bertarung, Kirana merasa ada yang berbeda. Pemuda itu tidak seperti bangsawan lainnya. Geraknya tegas, sorot matanya lurus, dan ia tak pernah berbicara dengan nada merendahkan. Bahkan setelah menang, ia tak pernah membanggakan diri. Suatu malam setelah upacara penghargaan, Kirana menghampirinya. Raden Mas, cara Anda menunggang kuda sangat berbeda. Wiro menunduk hormat. Saya hanya berusaha bertahan hidup, Gusti. Kirana tersenyum. Tapi cara Anda berbicara pun berbeda dari para ningrat, lebih membumi. Ucapan itu membuat Wiro gugup. Apakah ia curiga atau sekedar mengagumi? Namun malam itu jadi awal dari percakapan demi percakapan yang terus berlanjut. Mereka mulai sering bertemu di taman istana, di tepi sungai, bahkan di balik layar turnamen. Dalam diam, benih cinta mulai tumbuh di antara keduanya. Namun, seperti bayangan yang selalu mengikuti cahaya, kebahagiaan Wiro dibuntuti oleh bahaya Bagus Aditama. Bagus tidak hanya cemburu pada ketenaran Wiro, tapi juga marah karena Kirana mulai menjauhi darinya. Ia merasa harga dirinya dirampas oleh orang asing yang tak jelas asal-usulnya. Bagus mulai menyelidiki, menyuap penjaga, mencari informasi, dan membuntuti Kasno dan Cipto. Sementara itu Cipto mulai gelisah. Wiro, kita harus hati-hati. Aku dengar Bagus sudah mencium sesuatu. Kita tidak bisa mundur sekarang. Aku harus terus maju. Tapi kalau mereka tahu kau bukan bangsawan sungguhan, aku tahu resikonya. Tapi aku lebih takut kembali jadi budak miskin seumur hidupku. Kasno menepuk bahu sahabatnya. Kami bersamamu, tapi kau harus siap kehilangan segalanya. Di turnamen berikutnya, suasana makin panas. Wiro kembali melaju ke babak final, dan penonton sudah memihak padanya. Banyak dari mereka datang bukan untuk melihat turnamen, tapi untuk menyaksikan Raden Mas Wiro bertarung. Dan di balik panggung, Bagus menatapnya dengan senyum menyeringai. Kau pikir topengmu akan bertahan selamanya? Katanya lirih saat berpapasan. Aku akan buka semua kedokmu, Raden Mas palsu. Wiro tidak menjawab, tapi sorot matanya menyala. Hari itu, hujan turun rintik-rintik saat babak final dimulai. Wiro dan Bagus Aditama sama-sama menunggang kuda mereka ke tengah lapangan. Penonton memadati pinggir arena, membawa payung, tikar, dan harapan. Pertarungan dimulai. Mereka saling kejar, saling tusuk sasaran, saling halangi satu sama lain. Tapi dari segi teknik dan kecepatan, Wiro unggul jauh.
Dengan gerakan bersih dan tanpa celah, ia berhasil menyelesaikan tantangan terakhir dengan waktu tercepat. Penonton bersorak, berdiri, dan mengangkat tangan ke landit. Tapi sebelum panitia sempat menyerahkan piala kehormatan, Bagus Aditama melompat turun dari kudanya. "Aku punya pengumuman," serunya lantang. "Orang ini bukan siapa-siapa. Dia bukan bangsawan. Nama dan gelarnya palsu." Suasana mendadak hening. Namanya bukan Raden Mas Wiro. Dia hanyalah Wiryo, anak petani dari Karangjati. "Lihat surat-surat ini, semua palsu." Bagus melemparkan kertas-kertas ke arah panitia. Beberapa di antaranya mengenali stempel yang palsu, tinta yang memudar, dan tanda tangan yang janggal. Wiro terdiam di atas kudanya. Penonton mulai berbisik, lalu mencibir. Beberapa bahkan memaki. Panitia menyita surat-surat itu. Seorang tokoh adat mendekat dan berkata dengan suara tegas, "Wiro, mulai hari ini kau didiskualifikasi dari turnamen. Gelar dan kehormatanmu dicabut, dan kau tidak boleh ikut lagi selamanya." Wiro turun dari kudanya perlahan. Kemenangan yang hanya tinggal sejengkal berubah jadi kehinaan yang menusuk dada. Kasno dan Joko mencoba mendekat, tapi penjaga menghalangi. Cipto pun bahkan menghilang entah kemana. Tapi di saat semua menjauh, Dewi Kirana melangkah ke depan. Ia berdiri di hadapan panitia, bangsawan dan rakyat. "Apakah kita sudah lupa? Apa arti kehormatan? Apakah keberanian hanya milik bangsawan? Apakah ketangkasan hanya diwariskan melalui darah?" Orang-orang terdiam. Bahkan Bagus tampak bingung. Kirana menatap Bagus tajam. "Jika kau merasa lebih layak, buktikan. Lawan dia. Di luar turnamen. Bukan soal gelar, tapi soal harga diri." Bagus terdiam beberapa saat. Lalu ia mengangguk dengan dingin. "Baik, aku tantang dia dalam pertarungan kehormatan. Bukan untuk piala, tapi untuk kebenaran." Panitia tak bisa melarang duel pribadi selama kedua pihak setuju. Wiro yang sejak tadi diam akhirnya bicara. "Aku terima." Malam itu, Wiro kembali duduk di tepi sungai. Tapi kali ini tanpa mahkota, tanpa sorak-sorai, hanya angin malam dan gemericik air yang menemaninya. Joko duduk di sampingnya. "Kau masih punya kesempatan." "Aku tidak butuh gelar lagi, Jok. Yang aku butuh hanyalah membuktikan siapa aku sebenarnya." Langit pagi di desa Cendana mendung. Angin membawa bau tanah yang basah, seolah pertanda bahwa hari ini akan menjadi hari yang berat. Tapi tak seorang pun mengira bahwa sebuah duel akan mengubah wajah kehormatan di seluruh daerah itu. Hari ini, Wiryo, bukan lagi Raden Mas Wiro Pradipta, akan bertarung. Bukan untuk kehormatan palsu, bukan untuk piala atau gelar, tapi untuk mempertahankan satu hal yang tidak pernah bisa dipalsukan: harga diri. Di halaman luas depan Pendopo Agung Kadipaten, ratusan orang berkumpul. Tidak seperti turnamen biasa yang penuh sorak dan warna-warni, kali ini semuanya terasa tegang. Orang-orang berdiri tanpa bicara. Mereka ingin menyaksikan sesuatu yang langka, duel kehormatan. Di ujung utara lapangan, Bagus Aditama berdiri gagah dengan pakaian kebesaran. Kuda hitamnya tampak berkilau, senjatanya tajam, dan wajahnya penuh amarah yang belum padam. Di sisi selatan, Wiryo berdiri sederhana. Ia mengenakan pakaian biasa, tanpa lambang bangsawan. Tombaknya sudah tua, tapi ia menggenggamnya dengan kuat. Di belakangnya, Kasno dan Joko berdiri tegang. Mereka tahu,
Ini bukan sekadar duel. Ini soal hidup dan mati. Di antara kerumunan, Dewi Kirana menyaksikan dalam diam. Ia tidak mengenakan pakaian bangsawan, tapi wajahnya memancarkan keteguhan. Matanya tak pernah lepas dari sosok Wiryo. Seorang tokoh adat berdiri di tengah dan membacakan aturan duel. Duel ini tidak di bawah aturan resmi turnamen, tapi kehormatannya lebih tinggi. Kalian akan bertarung sampai salah satu mengaku kalah atau tak mampu lagi berdiri. Bagus tersenyum sinis. Aku akan pastikan kau tak bisa berdiri untuk selama-lamanya. Wiryo hanya mengangguk. Lakukan apa yang kau mau. Aku tak akan lari. Lalu genderang ditabuh 3 kali. Dan dimulailah duel yang akan dikenang selama puluhan tahun ke depan. Akhirnya saat matahari mulai meninggi, duel mencapai puncaknya. Bagus yang penuh luka memaksakan diri menyerang terakhir kali. Ia menjerit, mengangkat tombaknya tinggi, dan menerjang lurus ke arah dada Wiryo. Tapi Wiryo tidak menghindar. Ia memutar tubuh kudanya, membiarkan tombak Bagus lewat di sisi tubuhnya, dan dengan satu putaran penuh, ia memukul punggung Bagus dengan bagian tumpul tombaknya. Bagus terpelanting jatuh dari kudanya. Debu mengepul. Kudanya lari menjauh, dan tubuh Bagus tergeletak di tanah, tak bergerak. Wiryo turun dari kudanya perlahan. Ia tidak mengangkat tangan seperti pemenang. Ia hanya berdiri, menatap lawannya, dan berkata, "Aku tak pernah menginginkan ini, tapi aku harus membuktikan bahwa kehormatan bisa diperjuangkan oleh siapa saja." Suasana hening. Tak ada sorak, tak ada tepuk tangan. Hanya ketegangan yang membeku di udara. Lalu, perlahan Dewi Kirana melangkah maju. Ia berjalan ke tengah lapangan, menatap Wiryo, lalu bersujud di hadapannya. Semua terkejut. "Yang mulia Wiryo," ucap Kirana lantang, "hari ini engkau telah membuktikan bahwa keberanian tidak memilih darah keturunan, bahwa kejujuran dan kehormatan bukan milik golongan tertentu. Aku bersedia berdiri di sisimu, bukan sebagai bangsawan, tapi sebagai sesama manusia yang mencintai kebenaran." Tangis pecah di antara rakyat. Mereka bersorak, memanggil nama Wiro. Tapi kali ini, tanpa gelar, hanya satu nama, Wiryo. Bagus dibawa keluar lapangan dengan tandu. Ia kalah, tapi tidak hanya dari seorang petani, melainkan dari kebenaran yang selama ini ia tolak. Para panitia, tokoh adat, dan bahkan beberapa bangsawan maju ke depan. Mereka mengangguk hormat pada Wiryo. Beberapa bahkan berlutut. Seseorang berkata, "Mungkin memang sudah saatnya zaman berubah. Di Indonesia yang merdeka ini, darah biru tak lagi jadi segalanya." Sore itu, matahari terbenam di desa Cendana. Angin membawa kabar kemenangan ke seluruh penjuru. Di warung-warung, orang-orang mulai bercerita. Di ladang-ladang, petani tersenyum sambil menatap langit. Dan di bawah pohon beringin besar, Wiryo duduk berdua dengan Kirana. Ia melepas tombaknya, meletakkan masker masa lalunya. Ia berkata pelan, "Aku hanya anak tani. Dan aku hanya perempuan biasa. Tapi bersama, kita bisa menulis kisah baru." Beberapa bulan setelah duel, desa Cendana berubah. Tak lagi hanya dikenal karena keindahan sawah dan udaranya yang sejuk, tapi karena satu nama yang menggema dari mulut ke mulut. Wiryo. Namun Wiryo tak tinggal dalam pujian. Sejak hari ia memenangkan duel kehormatan, ia memilih pulang, menanggalkan segala simbol dan gelar palsu, kembali ke sawah tempat ia dibesarkan, tempat di mana impiannya pertama kali tumbuh. Suatu pagi, suara ayam berkokok bersautan.
Matahari baru muncul dari balik bukit. Di antara kabut tipis, Wiryo terlihat membajak sawah. Kakinya terendam lumpur, bajunya basah oleh peluh. Tapi wajarnya tenang, matanya jernih. Dari kejauhan, Kasno dan Joko menghampiri. "Kau ini benar-benar aneh," celetuk Joko. "Dari kesatria jadi petani lagi." Wiryo tersenyum. "Aku tak pernah meninggalkan ladang. Hanya sempat memutar jalan sebentar." Kasno menepuk bahunya. "Tapi kau tahu, banyak orang datang ke desa. Ingin belajar berkuda, bela diri, minta nasihat. Mereka menganggapmu guru." Wiryo hanya diam sejenak, lalu berkata lirih. "Kalau mereka datang bukan karena gelarku, tapi karena ingin belajar kebenaran, aku takkan menolak." Sementara itu di pendopo Kadipaten, Dewi Kirana membuat keputusan besar. Ia mengundurkan diri dari semua gelar bangsawan dan memilih tinggal di desa bersama Wiryo. Keputusannya mengguncangkan lingkungan istana, tapi ia tak goyah. "Aku lebih memilih menjadi istri dari pria jujur daripada hidup di istana bersama orang-orang yang takut pada perubahan." Sang adipati tak bisa membantah. Ia melihat keteguhan yang sama seperti ibunya dulu, perempuan yang juga memilih rakyat daripada kemewahan. Desa Cendana lalu membentuk sebuah padepokan kecil, tempat anak-anak muda belajar berkuda, bela diri, dan nilai-nilai kejujuran. Nama padepokan itu Padepokan Wiradharma, terinspirasi dari nama Wiryo dan makna wira sebagai kesatria dan dharma sebagai kebenaran. Bukan hanya anak bangsawan yang datang, tapi juga anak petani, tukang kayu, bahkan mantan pencuri yang ingin berubah. Di padepokan itu, Wiryo tidak pernah mengajar dari atas mimbar. Ia duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ia tak pernah menyebut dirinya guru, hanya sahabat. Pada suatu sore, Wiryo duduk di bawah pohon jati besar. Di sampingnya, Kirana menganyam tikar, sementara anak-anak bermain di halaman. "Kau tahu, Kirana, dulu aku ingin jadi kesatria karena kupikir itu satu-satunya cara untuk dihormati." Kirana menoleh, tersenyum. "Dan sekarang?" "Sekarang aku tahu menjadi kesatria bukan tentang gelar, tapi bagaimana kau memperlakukan orang lain." Kirana meletakkan anyamannya dan menggenggam tangan suaminya. "Dan kau telah mewariskan hal yang lebih besar dari gelar. Kau beri harapan bagi banyak orang." Di tempat lain, Bagus Aditama yang kalah dalam duel mengasingkan diri ke pesisir selatan. Ia tak kembali ke Kadipaten. Tapi konon, beberapa tahun kemudian, ia kembali sebagai orang baru, membuka pesantren, mengajarkan anak-anak tentang nilai-nilai hidup. Katanya kekalahannya dari Wiryo telah menyadarkannya bahwa kesombongan hanya membawa kehancuran. Tahun berganti. Wiryo dan Kirana memiliki 3 anak. Yang sulung belajar di kota, yang tengah suka menulis, dan yang bungsu, perempuan kecil lincah, suka berkuda seperti ayahnya. Suatu hari, si bungsu bertanya, "Ayah, apa benar dulu ayah bertarung melawan orang jahat?" Wirya tertawa. "Tidak, nak. Ayah bertarung melawan keadaan, dan terkadang diri sendiri." Kirana menambahkan, "Dan kau tahu, ayahmu menang bukan karena kuat, tapi karena jujur." Beberapa dekade kemudian, Desa Cendana tumbuh jadi kawasan pendidikan dan budaya. Padepokan Wiradharma berkembang jadi pusat pelatihan nasional. Buku-buku ditulis tentang kesatria dari desa. Kisah Wiryo masuk dalam pelajaran sejarah. Tapi makamnya tetap sederhana. Di batu nisannya tertulis, "Di sini beristirahat Wiryo, anak petani yang bermimpi besar. Ia bukan bangsawan, ia bukan prajurit, tapi ia berani berdiri demi yang benar." Penutup. Kisah Wiryo bukan hanya tentang kemenangan dalam duel, tapi tentang perjuangan membongkar tembok-tembok palsu yang selama ini membatasi siapa yang boleh bermimpi. Ia membuktikan bahwa kesatria sejati bisa lahir dari ladang, dari keringat dan tanah,
dari hati yang tak gentar meski direndahkan. Dan bahwa dari desa kecil bisa lahir legenda besar. Kalau sekiranya ceritanya bagus, tolong di-like, share, dan subscribe. Dan kalau ada kritik, saran, ataupun narasi cerita yang ingin diceritakan, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.